Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi di channel Gadgeton. Masih bersama gue Erlangga. Kali ini gue akan review sebuah smartphone terbaru dari itel, yaitu itel Vision 2. Buat yang belum tahu siapa itel ini adalah sebuah sub-brand dari Infinix ya. Jadi jangan heran kalau service centernya juga berbarengan sama service center Infinix. Di video review kali ini gue akan bagi menjadi hal-hal yang gue suka dan hal-hal yang gue kurang suka dari itel Vision 2 ini, atau plus minusnya lah dari si smartphone ini. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung aja kita mulai. Ini adalah plus minus dari itel Vision 2 versi Gadgeton. Oke, bagian pertama yang layak diapresiasi adalah itel Vision 2 ini punya build quality dan desain yang oke banget untuk ukuran sebuah smartphone seharga 1,3 jutaan. Selain punya bodi yang tergolong tipis, finishing halus, dan handling yang lumayan enak, di bagian depan desain layarnya juga sudah kekinian banget, yaitu menggunakan desain punch hole yang ditempatkan di pojok atas sebelah kiri. Selain itu, bezel kanan kiri dan atasnya juga sudah termasuk lumayan tipis. Untuk yang warna deep blue ini, aktual warnanya itu agak keabu-abuan ya. Desain bodi belakangnya ini mirip dengan Realme 7, baik itu desain kamera dan juga corak bodinya. Lanjut ke kelebihan yang kedua, di harganya yang 1,3 jutaan, smartphone ini sudah dilengkapi dengan sensor sidik jari yang ditempatkan di bodi bagian belakang. Performa sensor sidik jarinya masuk kategori cukup oke aja, masih terasa sedikit delay saat unlock smartphone-nya, tapi nggak sampai taraf mengganggu banget. Selain itu, menurut gue posisi sensor sidik jarinya agak ketinggian. Coba diturunin ke bawah sedikit lagi, pasti akan terasa lebih nyaman. Oke, lanjut ke bagian 3. Yang gue suka dari smartphone ini adalah hasil foto kamera belakangnya. Di bagian belakang, itel Vision 2 ini punya config 3 lensa, yaitu lensa utama 13 megapiksel, lensa makro 2 megapiksel, dan lensa depth sensor atau bokeh. Kamera utamanya dilengkapi dengan fitur AI dan HDR atau HDR yang bisa bikin hasil foto jadi lebih bagus, baik saat outdoor maupun indoor. Asal diambil di kondisi cukup cahaya, hasil fotonya termasuk lumayan atau cukup tajam lah di kelas harganya. Tone warnanya juga termasuk bagus, dan dynamic range-nya juga termasuk oke di kelas harganya. Untuk lensa makronya juga masuk kategori cukup bagus, hasil foto makronya cukup tajam, plus punya kontras dan tone warna yang juga bagus. Sementara untuk potret atau bokehnya juga termasuk rapi dan halus, kuncinya asal diambil di kondisi cukup cahaya. Selain mode HDR atau HDR, itel Vision 2 juga dilengkapi dengan fitur panoramik, mode manual, dan mode low light untuk pengambilan foto di kondisi kurang cahaya atau remang-remang. Dan hasil foto low light-nya juga cukup bagus ya. Fitur low light-nya bisa membantu dalam mengurangi noise dan juga bikin hasil fotonya jadi sedikit lebih terang. Ya, meskipun nggak sebagus night mode smartphone 2 jutaan. Poin keempat yang gue suka dari smartphone ini ada di bagian layar. itel Vision 2 punya layar 6,6 inch yang termasuk bagus. Layarnya nggak buram, warnanya terlihat keluar, kontrasnya seimbang, dan sudut pandangnya juga cukup luas. Selain itu, layarnya juga sudah support 5 sentuhan secara bersamaan atau 5 multitouch, yang tentunya bisa bikin experience gaming jadi lebih mantap. Di kondisi outdoor, layarnya juga masih bisa terlihat dengan cukup jelas. Masuk ke poin 5, kelebihan dari smartphone ini adalah tersedianya perekam layar atau screen recorder bawaan. Ya, meskipun hanya bisa merekam di resolusi HD 720p dengan frame rate 30 frame per second, tapi segini sudah lumayan lah kalau melihat bandrol harganya. Untuk mengaktifkan screen recordernya, cukup tekan dan tahan tombol power dan volume up secara bersamaan. Dan cukup tekan tombol power sekali untuk mengakhiri perekaman layar. Lanjut ke kelebihan yang keenam, itel Vision 2 punya config triple SIM, yang artinya tersedia 2 slot untuk SIM card dan 1 dedicated slot untuk SD card up to 32 GB.
Selain itu, smartphone ini juga sudah support USB on the go atau OTG, yang kalau mau dipakai harus diaktifkan terlebih dahulu dari menu setting. Oke, next. Walaupun resolusi layarnya hanya di HD 720p, tapi si itel Vision 2 ini bisa play video di YouTube dengan resolusi maksimal di 1080p. Ya, ini lumayan lah ya, karena bitrate video di 1080p kan lebih bagus, yang seharusnya bisa bikin video jadi terlihat lebih smooth. Lanjut ke bagian 9, ada di bagian speaker. Suara yang dihasilkan dari speaker itel Vision 2 ini tergolong keras, yang bisa bikin experience gaming dan nonton jadi lebih oke lah. Tapi di luar suaranya yang keras tadi, kualitas suara yang dihasilkan standar aja, sesuai dengan bandrol harganya. Kualitas suaranya terdengar agak cempreng dengan bass yang datar. Dan berikut adalah sampel suara speaker dari itel Vision 2. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kekurangan. Kekurangan yang pertama, yang paling terasa buat gue adalah di kemampuan fast chargingnya yang cuma 5 watt, 5 volt, 1 ampere. Jadi, untuk mengisi baterai 4000 mAh-nya, dari sekitaran posisi 2% ke 100% butuh waktu yang lama, yaitu sekitaran 5 jam. Jadi, saran gue untuk ngecas smartphone ini pas saat tidur malam aja. Jangan khawatir overcharge, karena itel Vision 2 ini punya fitur auto disconnect when fully charged yang otomatis akan memutus arus saat baterai sudah full. Untuk konsumsi baterainya sendiri sih menurut gue standar, dimana dalam pemakaian lumayan sibuk, jarang ngegame, smartphone ini bisa bertahan sampai dengan 20 jam dengan screen on time sekitaran 5 jaman. Sementara untuk pemakaian yang tergolong sibuk banget, smartphone ini bisa bertahan sampai dengan 11 jam dengan screen on time sekitaran 8 jaman. Ini gue pakai untuk chat, Instagram, kamera, dan navigasi Google Map. Dipakai main PES 2021 10 menit dengan grafik standar 30 frame per second, baterainya berkurang 4%. Dipakai bernavigasi dengan Google Map 20 menit, baterainya berkurang 5%. Dipakai Instagraman 10 menit, baterainya berkurang 2%. Dipakai main PUBG Mobile 20 menit, baterainya berkurang 6%. Dan dipakai main Mobile Legends 10 menit, baterainya berkurang 4%. Lanjut ke kekurangan yang kedua adalah penerimaan Wi-Fi smartphone ini agak lemah. Di rumah cuma dapat Wi-Fi sekitaran 1-2 bar dari maksimal 4 bar. Padahal jarak dengan modem Wi-Fi-nya cuma sekitaran 7 meteran aja. Dan sebagai perbandingan, di HP lain dengan jarak yang sama, bisa dapat sinyal Wi-Fi full 4 bar. Masuk ke poin 3, yang gue kurang suka dari smartphone ini adalah di beberapa aplikasi, notifikasinya itu nggak bisa masuk secara real time. Seperti misal aplikasi LabScore, Shopee, atau Tokopedia, padahal di setting pengaturan sudah di-allow running di background. Jadi notifikasinya bisa masuk secara masif atau rombongan pada saat aplikasinya kita buka. Oke, next. Kekurangan poin keempat adalah tidak tersedianya fitur slow motion dan time-lapse bawaan. Fitur yang tidak bisa dipungkiri untuk sebagian orang adalah fitur yang berguna, misal untuk bikin konten video dan lain-lain. Lanjut ke kekurangan poin kelima, itel Vision 2 punya hardware sensor yang terbatas. Di antaranya tidak tersedia sensor gyroscope, sensor cahaya, dan magnetic sensor. Tapi sekali lagi untuk hal ini sih sebenarnya bisa dimaklumi kalau melihat bandrol harganya. Untuk kekurangan yang keenam, itel Vision 2 berjalan menggunakan Android 10 Go atau Android 10 versi Lite. Secara performa sih sebenarnya oke, yaitu bikin performa jadi lebih ringan dan terasa lebih gegas. Tapi di sisi lain ada beberapa fitur yang dipangkas, di antaranya adalah tidak bisa split screen, tidak bisa mengganti font secara default, dan tidak bisa cloning aplikasi. Oke, itu tadi adalah plus minus atau kelebihan dan kekurangan dari itel Vision 2 versi Gadgeton. Untuk performa nggak gue masukin di poin kelebihan dan juga poin kekurangan ya,
karena menurut gue performanya ini standar lah, sesuai dengan bandrol harganya. Prosesornya menggunakan Unisoc SC9863A, RAM 3GB dengan pabrikasi 28 nanometer. Prosesor yang lumayan banyak lah dipakai di smartphone seharga 1,5 jutaan ke bawah. Untuk performa keseharian sih masih oke banget. Dan dipakai main game berat kayak PES 2021, CODM, PUBG Mobile masih bisa. Tapi tentunya main di setting grafis paling rendahnya aja. Jangan berharap lebih. Dan sebentar lagi gue akan tampilkan juga hasil perekaman video kamera belakang dan kamera depan dari si itel Vision 2 ini. Jadi pastikan aja lu nonton videonya sampai selesai. Oke? Klik like kalau lu suka dengan video ini, jangan lupa subscribe. Nyalakan lonceng notifikasi dan share ke teman-teman lu untuk terus mendukung channel ini. Gue Erlangga pamit, jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikut adalah hasil perekaman video kamera belakang. Tidak ada fitur stabilisasi, jadi hasil videonya terlihat tidak stabil. Dynamic range-nya juga terlihat kurang oke. Ya, standar smartphone di bawah 1,5 jutaan lah. Sementara untuk tone warnanya sudah termasuk lumayan bagus. Dan berikut adalah hasil perekaman video kamera depan dari itel Vision 2. Tidak ada fitur stabilisasi, jadi videonya terlihat tidak stabil. Dengan kontras yang juga terlihat agak gelap.